Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar di seluruh penjuru dunia yang menyimak acara ini, baik lewat radio maupun jaringan media sosial, berada di Masjid Al-Hakim. Dari waktu ke waktu ini Al-Hakim ini semakin ramai. Alhamdulillah, sekarang dulu waktu pertama ceramah hanya di masjid, lalu mulai ke emperan, sekarang sudah mulai ke jalan raya, ya, parkir kendaraannya. Ibu-ibu juga asalnya hanya beberapa gelintir, sekarang alhamdulillah semakin ramai. Ini makanan di sini berkurang tidak, Pak? Mana panitia? Yang betul, Pak. Tidak stres nih dengan banyaknya jamaah. Jadi para pendengar di Al-Hakim ini setiap pada subuh ini disuguhi makan besar, ya. Ini serius, Pak, makin banyak jamaah tidak berkurang makanannya, nambah ya. Ya, sebagian nanti juga nggak tega lihat makanan jadi ada yang bekal sendiri, insya Allah. Terima kasih ini. Sudah berapa tahun saya di sini, Pak? 5 ada? Jangan sembarang bicara apa dihisab, Pak. 12 tahun. Terima kasih hadirin. Baik, sekarang kita akan bahas tadi bab pertama tentang doa. Nah, yang kedua tentang ikhlas, ciri-ciri ikhlas. Ikhlas itu sebuah perjalanan yang sangat panjang, ya. Orang-orang yang menikmati hidup ini orang yang ikhlas. Yang bahagia, yang mulia, yang selamat itu orang yang ikhlas, Pak. Berusaha ikhlaslah, ya. Karena ikhlas itu range-nya luas sekali. Ciri orang ikhlas ialah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, nah aktivitas kehidupan, matiku semata-mata karena Allah, Rabb semesta alam. Ikhlas gampang disebut, tapi perlu perjuangan. Ikhlas beragam tahapannya, tapi sepanjang bulat hanya berharap dari Allah, sah itu. Saya tahajud supaya dapat pekerjaan, sah itu. Walaupun ada yang menyebut ini ikhlasnya pedagang, jadi berharap lewat ibadah, tapi mintanya kan dari Allah. Sudah. Ada juga saya sedekah takut kena musibah. Nah, ini hamba ini dia beribadah karena takut sanksi dari Allah, sah, karena yang ditakutinya juga adalah Allah. Jadi ketika khauf, takut dan roja, harap, takut dan harapnya ke Allah subhanahu wa ta'ala, itu sah keikhlasannya. Hanya semua ini perlu mujahadah. Ingat teori yang dulu, ada tahu ini mendengar, ada paham itu belajar, ini belum bisa berbuat. Makanya tahu ilmu agama, paham ilmu ikhlas, belum tentu ikhlas. Karena untuk ikhlas itu perlu mujahadah namanya. Perlu berjuang, riadoh, melatih diri, dan bersungguh-sungguh. Nah, ini Allah yang menaikkan peringkat kemampuan ikhlasnya sebagaimana dia bermujahadah. Jadi yang tahu teori ikhlas tapi nggak ada mujahadah nggak akan masuk. Seperti tahu teori berenang, paham, tapi nggak masuk ke air, nggak bisa berenang. Tahu teori berkuda, nggak pernah naik kuda, nggak bisa jaga berkuda. Nanti puncaknya adalah istiqomah. Tahu, paham, mujahadah, istiqomah. Nah, yang nikmat itu kalau sudah istiqomah. Sekarang kita bahas ciri-cirinya saja. Dan jangan menilai orang lain. Cukup menilai diri saja, ya. Orang yang ikhlas itu dia tidak ingin diketahui orang.
amalannya tuh. Tidak rindu popularitas, tidak ingin menonjolkan diri. Salah satu di antaranya. Loh, Rasul juga populer, dipopulerkan oleh Allah. Tidak setiap orang itu yang populer tidak ikhlas. Oh, kalau gitu, itu para kiai tidak ikhlas dong, karena populer. Kata saya juga jangan menilai orang. Ini menilai diri. Karena ada yang tidak ingin populer, dipopulerkan oleh Allah. Tapi bagi dia nggak ada masalah. Allah menghendaki ilmunya, sikapnya, manfaat dipopulerkan. Sahabat Nabi populer. Rasulullah populer sekali. Tapi banyak juga para sahabat yang tidak dikenal. Masalahnya bukan dikenal atau tidak dikenal. Ingin populer atau tidak, itu masalahnya. Berat hadirin jadi orang populer tuh. Semuanya diperhatikan. Kalau dia berbuat baik, belum tentu ikhlas. Populer tuh ada keinginan dipuji, dikagumi, diketahui orang. Mungkin ngomongnya baik dalam pandangan orang, tapi belum tentu diterima dalam pandangan Allah. Ingat, itu yang tiga amalan. Yang pertama dihisab, satu mujahid yang terbunuh di medan perang, dan ketika ditanya apa yang kau lakukan, saya berjuang ya Allah, sampai saya mati terbunuh karena engkau. Badan berjuang, mulutnya juga karena engkau. Tapi kan Allah tahu isi hati. Ya, kadzabta, bohong kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pahlawan, ingin disebut pemberani, ingin disebut pejuang, dan sudah engkau dapatkan itu di dunia. Di akhirat diseret tuh dalam keadaan tertelungkup, masuk neraka, Pak. Jadi tidak semua yang merasa pejuang, merasa mujahid, bahkan tewas di medan perang jadi ahli surga. Enggak semua tuh, Pak. Walaupun dia merasa ini tuh ikhlas, tapi kan yang menilai ikhlas Allah. Yang kedua, yang belajar agama dan mengajarkannya, kayak lagi ceramah ini. Ini saya barisan kedua nih nanti dihisab. Termasuk yang belajar Quran dan membacanya. Tidak semua ternyata mubalik, ustadz, penceramah, masuk surga. Ada juga yang diseret ke neraka dalam keadaan tertelungkup. Karena niatnya pengen disebut ulama, pengen jadi dai kondang, pengen jadi ustadz terkenal, pengen jadi dunia aja, bukan pengen takharub kepada Allah. Makanya hati-hati yang ikut pertandingan apa tuh, dai apalah yang ada di TV atau apa, menjadi dai cepat sehingga belajar. Aduh, itu kalau tidak hati-hati, ya kalau tidak hati-hati bahaya. Pernah terjadi salah seorang santri kami juga yang SMP masuk tuh, terpilih, boro-boro bahagia, Pak, tegang sekali. Karena jadi juara di TV belum tentu menjadi kebaikan. Mungkin niatnya ingin dikenal, bahayalah, banyak bahaya. Kepada para orang tua, nggak usah ingin punya anak terkenal. Mau apa? Sekali berbuat buruk, ditiru orang ramai, berlipat-lipat dosanya. Jadi artis itu ya, sekali dia, maaf ya, pelukan di film, di sinetron, dilihat tuh mendekati zina, rame-rame, ditiru, tiap yang niru, numpuk tuh dosanya ke artis itu. Untung Bapak udah sepuh nggak jadi artis, selamat Pak. Oh iya, jangan ingin terkenal di sisi Allah saja. Kalau orang sudah berupaya keras, diketahui orang lain siapa dirinya, jasanya, pangkatnya, jabatannya, maksa-maksain diri, termasuk gelarnya. Berapa ini ya, tomat, saya Hajah Aisyah akan membeli tomat. Kenapa nyebut Hajah Aisyah, apa urusannya dengan tomat? Ya. Tidak dilarang nyebut dirinya haji, hajah, tapi untuk apa? Benar? Kalau nggak dipanggil hajinya, hajahnya nggak nengok, Pak. Pak Amir, Haji Amir. Maaf yang namanya sama ya. Maaf. Langsung ada yang nggak usah ngacung, Pak. Hati-hati. Selfie itu termasuk bahaya rianya besar.
Instagram atau apalah sosmed, ada yang jadi bagus dakwah, tapi kalau nggak hati-hati, apalagi kalau ada mobil bagus gitu, kita deketin, terus kita megang pintunya, selfie aja, padahal itu mobil orang. Dan yang punyanya juga di dalam, Pak. Ini serius hadirin, dunia medsos nih kalau tidak hati-hati, dunia ingin diketahui orang. 2, ciri orang ikhlas tuh tidak sibuk dengan amal besar, amal kecil. Yang penting amal soleh. Kalau amal besar semangat, amal kecil tidak semangat, ciri-ciri itu tidak ikhlas. Misalkan ada kuda kabur, dia semangat. Tapi kalau ada semut, dia nggak nolong, nggak semangat. Itu ngebeda-bedain. Karena kalau kuda kabur, dia kelihatan, wah. Tapi kalau nolong semut, sebetulnya nggak ada yang lihat. Padahal di sisi Allah, tidak ada besar kecil. Yang ada tuh cuman ikhlas atau tidak. Hati-hati nih, bagi misalkan proyek menolong korban banjir. Wah, datang ibu-ibu dengan membawa itu ya. Tapi misalkan pakaiannya itu seperti bidadari atau ratu kerajaan. Nah ini hati-hati. Dan yang lebih parah adalah ketika yang disumbangkan itu dari orang lain, tapi yang dipotret dirinya. Nah ini lebih mengerikan. Hati-hati ketika kita membeda-bedakan amal besar, amal kecil, itu sudah salah satu ciri indikator kita memang sedang mencari penilaian makhluk. Amal besar semangat, kalau yang ada kegiatan diekspos, tapi kalau yang kecil-kecil tersembunyi nggak semangat. Itu ciri-ciri tuh. Karena orang yang ikhlas tuh tolong semut satu aja dia menikmati. Ini semut ciptaan Allah, lagi bertasbih kepada Allah, itu masuk ke air susah dia berenang ke pinggir kan ya, tiup sampai kering supaya dia bisa jalan lagi. Itu dilihat nggak oleh Allah hadirin? Ada paku di pinggir atau di sajadah, ada jarum petu, ambil, patahkan supaya aman. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Masuk ke toilet, ada peninggalan orang yang berkesan. Tidak usah nanya, siapa ini? Nggak akan ada yang ngaku, nggak akan ada. Pertanyaan yang sia-sia. Sudah ini rezeki saudara, ya. Tinggal pakai ember, penuhi bur, beres, keluarin minyak wangi, set, supaya harum. Sehingga orang yang masuk kemudian ke toilet lebih harum. Tidak usah kita ngomong, kalau nggak ada saya, nah itu hilang pahalanya. Kecil-kecil. Nah, yang ketiga, tidak membedakan pangkat jabatan. Seperti Khalid bin Walid, dari panglima diturunkan menjadi prajurit biasa. Lempeng weh. Dan yang dicarinya bukan pangkat, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang stres-stres musim mutasi itu kayaknya merada kurang ikhlas, ya. Yang mutasi serasa mutilasi, waktu punya jabatan ke masjid, pas nggak ada jabatan nggak ke masjid, karena waktu punya jabatan kan ke masjid dihormat. Giliran sudah pensiun, takut nggak ada yang menghormat, jelas ini. Nggak usah ribet atuh hadirin, pangkat jabatan cuma episode topeng, benar? Dan nggak mungkin semuanya jadi panglimaan, masa tentara panglima semua. Di kantor mustahil direktur dirut semua, ini dirut ngepel, ini dirut nyiapin air. Udahlah, lihat pangkat jabatan mah hanya lihat topeng yang diberikan Allah. Ketika diberi topeng yang biasa, ketika diambil topengnya ya biasa juga. Ketika topengnya dipakai yang kecil ya biasa. Relax aja, di sisi Allah menilainya bukan dari topeng, benar? Orang-orang yang post power syndrome, bahasa Inggris Pak. Apa artinya? Dilarang merokok bukan itu Pak. Yang ini dilarang parkir ya. Post power syndrome tuh yang sesudah nggak ada jabatan, kemudian tertekan, merasa malu, minder. Ini ciri-ciri nggak ikhlas. Di dunia biasa aja, dan nggak mungkin Bapak nggak pensiun. Pak, kalau Bapak nggak pensiun, orang lain tuh enek loh Pak, lihat Bapak kelamaan di kantor.
pensiun ya, giliran. Usaha kadang-kadang besar, kadang-kadang sedang, kadang-kadang maju, kadang mundur, kadang punya rumah, nanti dijual. Lempeng wae orangnya ikhlas mah Pak. Karena tahu ini rumah milik Allah, usaha milik Allah. Kalau lagi dikasih, lagi dia tahan, lagi diambil, adanya enggak somse, diambilnya enggak minse, ya enggak sakit hati, maksudnya enggak minder. Lempeng, nah itu ciri ikhlas. Tapi kalau jabatan naik jadi beda. Pernah suatu saat, ya semoga Allah mengampuni cerita ini, ada seseorang kenal, tapi suatu saat pas ketemu lagi jadi beda Pak. Agim, apa kabar? Bisa beda. Dari cara duduknya, nadanya, kenapa jadi beda perasaan saya? Bagaimana keadaan keluarga? Baik. Ini kenapa jadi begini? Oh, rupanya beliau udah jadi anggota dewan. Nah, kemarin udah normal lagi ya, karena udah nggak jadi anggota dewan. Kenapa bicara jadi wibawa mukti begitu? Biasa weh, just the way you are. Hati-hati nih, jangan sampai naiknya pangkat jabatan jadi beda. Saudara-saudara, termasuk anak-anakku sekalian, Bapak sangat menginginkan kalian menjadi manusia bertakwa. Manusia seutuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Liar hadirin. Biasa-biasalah pangkat jabatan jangan sampai membuat kita jadi acting. Karena itu cuma topeng. Setuju? Hati-hati nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketawaduan sebetulnya yang membuat bahagia itu bukan acting, gerak tubuh. Bukan kita sopan supaya dianggap sopan, bukan menjaga diri supaya dianggap wibawa. Tapi karena memang kita harus menjaga diri, menjaga lisan, menjaga sikap, bukan perkara dinilai orang. Ciri lainnya adalah orang yang ikhlas itu pasti akan sabar Pak. Jadi sabar itu buah dari ikhlas sebetulnya. Karena orang yang misalkan ngedidik anak belum soleh, ini jengkel banget nih anak susah diatur. Nah, berarti masih mengandalkan diri. Padahal kalau ikhlas itu semua jerih payah ngurus anak, ngurus keluarga, targetnya kan penilaian Allah. Belum sesuai dengan harapan, tapi pahala kan tetap ada Pak. Bapak ngedidik istri belum sesuai dengan harapan, enggak ada lelahnya tuh Pak. Karena semua yang diperjuangkan pasti ada poinnya di sisi Allah. Perkara belum soleha itu ada waktunya. Tapi kalau kurang ikhlas, meni susah pisan. Nah itu berarti nganggap dia yang bisa merubah. Tapi kalau Allah yang bisa merubah, dia tetap konsisten. Paling dia banyak tobat jadinya. Apa nih salah saya sehingga saya ini belum diizinkan punya anak yang soleh. Astagfirullah, saya memang belum jadi contoh yang baik, contohnya juga masih contoh acting, kata-kata saya belum jadi teladan, hati saya belum lurus, ingin keluarga selamat, masih pengen dilihat orang lain, potret, salahkah diarsir, dibagus-bagusin, ya, karena ada potret keluarga tuh Pak yang tidak sesuai aslinya, ya. Halo? Hati-hati tuh potret keluarga, semua diarsir, wajah terjadi mulus kayak pantat bayi semuanya. Udah tua nggak ada, oh beda ya, aneh kita di potret yang nggak cocok ya. Terus kita kagum dengan potret keluarga yang tidak cocok itu ya. Aduh ibu ini cakep, bapak juga ganteng, mana ibu aslinya nggak gitu kita. Lalu pada bahagia dengan yang nggak cocok, menaonan itu hadirin. Ada yang begitu Pak, ibu ini keren, pada tahu persis tuh Pak. Menguapnya seperti apa, nggak cocok dengan potret itu. Nah ini juga hati-hati hadirin, kita lebih ingin kelihatan di potret bagus daripada bagus dalam pandangan Allah keluarga ini. Ada yang lebih suka dinilai orang daripada dinilai Allah, itu ciri-ciri kurang ikhlas. Nah, ayo, jangan suka terpengaruh oleh pangkat, coba rekor dengan guru PAUD, mana yang lebih keren? Kan? Yang paling ikhlas. Guru PAUD ada susah rianya yang
Tapi jadi rektor kalau nggak hati-hati, saya rektor. Saya guru PAUD, ada susah deh. Serius, jenderal dengan kopral mana yang lebih bahaya? Waduh, bahaya jadi jenderal tuh Pak. Oh, kalau nggak hati-hati mah bisa hilang tuh kejujuran diri. Maaf, tidak semua jenderal begini. Saya cuma wanti-wanti aja. Gimana nggak bahaya Pak? Ketika jenderal, waduh, langsung semua tegak. Wah, jalan, semua menghormat. Apalagi lagi upacara, waduh, hormat senjata. Waduh, mantap lah. Kalau nggak hati-hati mah merasa terhormat aja Pak. Padahal sholat yang betom, Jumatan kadang-kadang misal ya kalau sampai gitu ngaji nggak naik-naik tuh Pak. Dari dulu tetap Iqra jilid 1 dan itu pun jilidnya aja. Saum begitu, aduh kalau tapi karena udah kekunci oleh dihormati orang bisa jadi nggak jujur melihat, rasa terhormat aja. Nanti menjelang pensiun stres karena bekal berhenti. Nah itu buat yang jenderal kurang ikhlas. Lebih repot lagi istri jenderal Pak. Ini mah daftar enggak, latihan enggak, tapi kerennya seperti jenderal Panglima ya, Pang 6 mungkin. Itu lebih bahaya Pak, lebih galak, lebih acting, padahal cuma nebeng ya sebagai istri. Dan lebih repot lagi nak jenderal, ini anaknya Pak, ini mah apalagi udah kecil, di sekolah nilainya jeblok, nggak butuh, tapi gayanya, gue bilangin lu sama gue, gitu Pak. Ini kekacauan ini akibat topeng dunia yang tidak dididik dengan benar bahwa ini cuman topeng titipan Allah. Biasa aja lah hadirin. Hati-hati ya Pak ya, yang punya gelar panjang itu biasanya lebih sensi untuk riak dibanding yang tidak punya gelar. Yang tidak punya gelar jangan maksa-maksain diri ya. Misalkan namanya Heri, maaf yang sama ya, Heri Irawan Muhammad Almarjah, kan disingkat jadi H.IR Muhammad ALM. Ini ada repot kayak ojek. Udahlah, nggak apa-apa pakai gelar ya, nggak apa-apa, nggak ada urusan, silakan saja kalau proporsional. Yang jangan itu ria, jadi merasa mulia, merasa terhormat oleh gelar. Nah, di sisi Allah mah nggak ngepek. Yang dinilai itu ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayo hati-hati, yang pangkatnya rendah atau nggak usah, nggak pede, yang menilai mah Allah. Jangan sampai kita terkecoh oleh topeng aksesoris. Itu sangat menentukan keikhlasan. Ini yang ke sini naik mobil bagus, naik motor tawadu. Saya tidak nyebut motor jelek ya. Motor tawadu. Biasa aja kalau ke sini naik motornya butut, cari semak-semak ke kantor. Ditutup dulu, baru pulangnya paling sore. Nah itu juga kurang ikhlas Pak. Udah rezekinya itu, kenapa tertekan? Ada tuh yang motornya butut ke kantornya duluan, lagi gelap, cari tempat parkiran yang aman. Nanti udah larut malam keluar lagi dia, udah lempeng punya rumah sederhana, gak apa-apa, itu milik Allah, benar. Kita nebeng di dunia ini nggak pernah punya apa-apa. Nah, yang suka beda-beda perasaan itu pasti sibuk dengan penilaian orang, dan itu capek. Termasuk yang takut kelihatan tua. Ini ada kurang ikhlas menerima tua. Terima Pak, terima jadi kolot ya. Benar. Bu, jangan selalu tahan napas Bu, nanti kekurangan oksigen. Nggak apa-apa, rada gendut dikit naon. Kalau yang udah terlanjur tua memang rada susah diremnya ya. Ini yang lagi proses menua tuh yang rada susah tuh. Ada yang uban satu cabut uban nggak jadi gundul, berarti sudah habis tuh Pak urat. Terima lah, nggak apa-apa kita jadi tua, jadi keriput. Terima, yang takut jadi tua teh nggak ikhlas Pak.
jalani aja, nikmati jadi tua tuh. Bahkan harusnya nikmat jadi tua tuh karena lebih deket inget mati. Di Januari ini umur saya udah 55 nih Pak. Kalau jatah 63 berarti tinggal berapa? 8. Tapi kalau hitungan hijriah berarti saya udah 57 lebih nih. Tinggal dikit lagi. Ya kalau 63, gimana kalau 60? Gimana kalau 54? Udah lewat kan Pak. Kita buat Bapak aja lah ya, kalau mau duluan silakan. Tapi dengan begini Pak serius, baik, hidup saya tinggal dikit lagi ini. Saya harus all out. Bekal belum cukup, dosa masih melimpah. Nah, itu nikmatnya jadi tua. Jadi jangan takut kelihatan tua. Kalau sudah punya cucu ya disebut aki ya. Cicingnya nyebut aki. Tetap nggak ngepek. Masa nyebut nenek tante kan nggak bisa Bu. Nikmati hadirin. Nah ini tuh keikhlasan juga di sana ada tuh Pak. Apalagi ciri-ciri orang yang ikhlas. Nah kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, itu nggak ikhlas. Apa sih puji? Puji, caci, ember jatuh sama Pak. Nggak ngepek. Coba, ibu awet muda, jadi awet Bu? Enggak sama sekali. Ibu makin lama makin muda, mustahil. Mustahil, tapi udah senang Pak. Disebut gitu, traktir lagi. Hati-hati nih. Kalau kita berbuat baik, terus nggak ada yang tahu, nggak apa-apa. Berbuat baik aja terus. Kalau kita berbuat baik, kemudian tidak ada yang muji, bagaimana? Berhenti jangan. Terus aja berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, tidak dihargai kebaikan kita. Terus aja berbuat baik. Kalau berhenti berbuat baiknya karena tidak dihargai, lihat tuh, dulu saya yang nyekolahkan. Saya sih ikhlas. Nggak ikhlas, makanya disebut-sebut juga yang... Saya sebetulnya nggak mengharapkan apa-apa dari dia tuh. Cuman tahu diri lah, itu mengharapkan. Ya. Gak apa, lewat. Udah disekolahkan, udah dididik, udah maju, melupakan kita, Allah nggak akan lupa. Bapak pulang ke rumah, Bu, ini ada, cuman segini Pak. Kalau orang lain, Bapak cuman segini, jangan diambil lagi Pak. Iya Bu, memang saya dapat rezekinya segitu. Coba deh Pak, kayak suami yang lain tuh. Sama istri itu bawa beberapa gepok, uang monopoli. Bu, insya Allah nanti saya cari lagi. Gitu, tenang jangan sakit hati. Udah nolong, udah ngebantuin, nggak diakui, bahkan diremehkan, dilupakan, dicaci, gak apa-apa. Terus berbuat baik, karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan dari Allah. Kapan waktunya, apa bentuknya, terserah Allah. Nah, biasanya orang yang ikhlas itu diberi nikmat oleh Allah pada waktu berbuat. Jadi kalau orang yang kurang ikhlas, nggak enak berbuat kebaikan itu, tegang. Karena takut nggak dilihat, takut nggak diakui, takut nggak dihargai, takut nggak dibalas budi. Jadi nggak ada nikmatnya di dalam amal itu. Masih ingat ibu-ibu yang di rumahnya beberes, rapi, dandan, ditanya oleh temennya, Mbak, Mbak ini rajin sekali di rumah, dandan aja, padahal suaminya tunanetra, nggak pernah lihat. Memang suami saya emang nggak pernah lihat saya Mbak, tapi karena Allah ngeliatin saya terus. Suami saya kan bukan Tuhan saya, suami saya tuh ladang amal bagi saya. Suami saya bukan yang membahagiakan saya, Allah yang ngebulak-balik hati saya. Suami saya boro-boro ngebahagiain saya, dia sendiri susah bahagia. Gitu, jangan suka bersandar pengen dilihat makhluk. Cukuplah Allah yang maha tahu. Dan setiap perbuatan pasti ada balasannya. Ini riadohnya. Ada orang, tidak ada orang. Allah ada, tidak? Jawab. Orang lihat, orang tidak lihat. Apakah Allah melihat kita? Hadirin jawab, hadirin. Jangan bikin jengkel ya. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak?
Apakah semua perbuatan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya ada balasannya? Yakin? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah ngebalas? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang tertukar balasannya? Jawab. Mungkinkah ada yang bisa menghalangin balasan dari Allah? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Ya sudah tuh kalau gitu. Kenapa kita harus mikir-mikir? Udah jangan diingat-ingat. Allah pasti ingat kok. Jangan disebut-sebut. Allah udah tahu kok. Kalau kita ngingat-ingat kebaikan kita dan merasa kita berjasa, Allah akan naruh gelisah di hati kita. Kalau kita nyebut-nyebut kebaikan kita, Allah kan pasti dengar. Allah tahu ini kita pengen diakui orang, ditanam gelisah di hati kita. Gelisah itu ciri-ciri ada yang salah dalam diri kita. Kalau dosa itu cirinya gelisah diantaranya. Makanya kalau udah nggak enak, udah berbuat baik, tapi nggak diakui, nggak dihargai, apalagi dibalas, nggak apa-apa. Itu ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan keikhlasan kita. Jadi kalau kita udah berbuat baik, misalkan Bapak ngebangun di masjid ini, ternyata Bapak nggak disebutkan, ya nggak apa-apa. Itu tuh ciri-ciri Allah melindungi nama kita. Nggak diangkat jadi DKM, nggak apa-apa. Masa setiap yang nyumbang jadi ketua DKM semua? Nggak usah disebut-sebut juga nggak apa-apa. Nah, orang-orang yang tidak dihargai, tidak diakui, bahkan diremehkan kebaikannya, itu adalah cara Allah melatih kita supaya makin sempurna keikhlasannya. Kalau kita berbuat baik, kita harus berterima kasih, harus berusaha balas budi. Tapi kalau orang berbuat, kalau kita, tadi gimana sih saya ngomongnya? Kalau ada orang berbuat baik ke kita, kita harus berterima kasih. Sekecil apapun harus terima kasih dan harus kita balas semampu kita, minimal dengan doa. Tapi kalau kita berbuat baik, nggak boleh diingat-ingat, karena sebetulnya yang berbuat baik itu adalah Allah dan kita hanya jadi jalan. Seperti Bapak nyumbang ke masjid, itu Allah yang bikin rumahnya sendiri. Bapak, Ibu dikasih ujian jadi jalan. Kalau ikhlas jadi pahala, kalau nggak ikhlas nggak dapat apa-apa. Saya menyekolahkan anak yatim, Allah yang menyekolahkan anak yatim itu. Rezeki dari Allah dilewatkan kepada kita sebagai ujian. Kalau kitanya benar-benar menghilangkan diri, ikhlas baru jadi pahala. Kalau kitanya, itu saya dulu yang membiayai, Bapak cuman kebagian capeknya aja. Seperti ceramah ini, kalau ini kebenaran ada yang tersampaikan, wama bikum min ni'matin faminallah, pasti dari Allah. Yang bunyi ini diuji jadi jalan. Kalau yang ngomong ini merasa pinter, merasa lebih soleh, merasa memberikan petunjuk, memberikan ilmu, dan menuntut orang lain berterima kasih, nah itu berarti nggak dapat apa-apa. Bahkan mungkin dosa. Makanya lakukan, lupakan. Ulangi. Yang mantap. Sekali lagi. Nah itulah, kalau mau belajar, lakukan yang terbaik. Tidak usah selalu diketahui orang dan lupakan. Udah, fokus saja. Kita juga sering menyembunyikan aib. Nah, harusnya kebaikan itu kita sembunyikan sebagaimana menyembunyikan aib gitu. Pak, Bu, itu teh resep bahagia. Jadi kalau bahagia tuh ikhlas. Tidak bahagia itu kurang ikhlas. Jadi yang lagunya sakitnya sampai di sini, itu teh judul aslinya aku kurang ikhlas ya. Nah, yang ikhlas-ikhlas mah jarang sakit hati, Pak. Apa yang membuat kita sakit hati? Karena kita tuh sangat banyak berharap dari makhluk. Ingin diakui, ingin dihargai, ingin dibalas budi, ingin dihormati, ingin dicintai. Makin sering ingin makin sering sakit hati. Udahlah, semuanya juga pasti dilihat Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yakin nih? Allah lihat enggak? Allah mendengarkan enggak?
Ada yang luput enggak dari pengetahuan Allah? Yakin? Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Perlukah kita diakui orang sebagai orang baik? Perlukah orang lain tahu jasa kebaikan kita? Yang asli, perlukah kita dapat piagam penghargaan? Jawab. Perlukah kita mendapat tanda jasa? Gimana kalau ada yang ngasih? Terima, dirim, terus jual. Pokoknya di pesantren juga ada gini, Pak. Pengumuman santri terbaik, santri teladan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terkena musibah. Misal ya, bagusnya gitu Pak, di kelas atau di kantor. Telah terkena musibah. Salah seorang karyawan akan terpilih menjadi karyawan teladan. Versi manusia yang tidak tahu apa-apa. Ketahuilah kepada nama-nama yang disebutkan sebagai karyawan teladan. Ini artinya Allah menutupi rapat-rapat aib, dosa, kejelekan, kekurangannya. Karena kalau dibuka tidak akan jadi teladan. Ini nggak enak benar pengumuman ini. Kepada yang disebutkan sebagai pelajar teladan, karyawan teladan, dianjurkan taubat nasuha. Dengan penuh keprihatinan, kepada saudara fulan terpilih sebagai karyawan teladan versi manusia yang tidak tahu apa-apa. Silahkan tampil dengan rasa malu. Semua mengatakan innalillahi wa inna. Wah, itu yang benar tuh Pak. Bukan gegap gempita. Oleh siapa teladan di antara kita? Kita akan dihormat orang karena Allah aja nutupin aib, dosa, kekurangan, kejelekan. Benar kan? Gitu Pak. Beda memang dunia yang nyari keriduan Allah dengan dunia selebritis yang gegap gempita serba nggak jelas. Nah, kenapa wajahnya jadi pada bermuram durja begini? Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Ceramah mah gampang, mendengar juga gampang, tapi mujahadahlah yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari nikmati sekecil apapun kebaikan, ada tiada orang, diketahui atau tidak, dipuji atau tidak, dihargai atau tidak, lakukan saja. Allah pasti melihat, Allah pasti membalas dengan sempurna pada waktunya dan bentuk yang Allah suka. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang puas hanya dengan penilaian Allah, orang-orang yang yakin akan balasan yang sempurna dari Allah. Dan semoga Allah menerima apa yang kita lakukan jadi bekal kepulangan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba-hambamu yang yakin padamu. Ya Rabb, jadikan hati ini hanya mengharap ridho. Putuskan harapan kami dari siapapun, dari apapun, selain hanya berharap darimu. Ya Allah, cabut rasa takut kami dari apapun, siapapun, selain takut jauh darimu. Takut engkau tidak ridho, takut engkau murka, ya Allah. Istiqomahkan dalam keikhlasan ini, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih para pendengar. AA di jam 10 ini di Istiqlal ya. Silakan bergabung bagi warga masyarakat Jakarta dan sekitarnya jam 10 di Istiqlal dan besok di Pulau Seribu. Ya, silakan di salah satu pulau, cari saja. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim di sana ya. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.